aku akan share Loa Map dulu ya. Jadi banyak yang bingung seputar Loa kan. Jadi Loa Map itu landasan pertamanya itu yang pertama, paling penting itu adalah care. What did you care enough? Apa yang kita peduli sekali dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah kita peduli dengan masalah kita atau kita peduli dengan apa yang terjadi di global food crisis lah misalnya, inflasi apalah. Atau kita peduli dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, masalahnya teman-teman sering meluangkan waktunya di mana. Kemudian yang selanjutnya itu baru kita menggunakan mind, otak kita untuk knowledge. Jadi masukkan semua knowledge atau informasi, pengetahuan yang mengarahkan kita ke aksi yang akan kita lakukan. Nah, knowledge ini yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Karena gini, untuk berada di posisiku saat ini, apapun itu ya, di posisiku dimanapun, kalau dari Desi zaman dulu di Bali sama Desi di Kanada itu kan prosesnya panjang sekali. Total itu sekitar 10 tahun sampai yang ada di sini. Kalau misalnya aku lihat dari knowledge yang aku ambil itu disesuaikan dengan minat dan bakatku. Jadi dari dulu aku memang suka presentasi. Makanya aku ngambil bidang pekerjaan sebagai sales karena aku suka bercerita, aku suka ngobrol sama orang, aku suka sharing, aku suka koneksi in between, human connection. Aku suka seperti itu. Dari sana otomatis pelajaran atau knowledge yang aku ambil ya aku sesuaikan dengan apa yang aku suka kan. Karena setiap orang, kita semua itu sudah memiliki sesuatu yang amazing, sesuatu yang genius, sesuatu yang wow gitu ya. Maksudku mulai sensitif sama diri sendiri. Aku kalau baca buku itu yang betah berlama-lama itu baca buku apa ya? Langsung dalamin di sana. Beli buku seputar hal itu 10 mungkin misalnya dimulai dengan segitu atau 100. Sibuk cari knowledge buat kita bisa mengambil ke yang ketiga yaitu action. Action ini simbolnya dari gut feeling atau third chakra. Itu kan solar plexus ya di sini. Makanya aku selalu bilang makanannya itu harus diganti sebaik mungkin. Kalau bisa itu dibanyakin yang alkalin, banyak yang sehat-sehat lah intinya. Karena apa? Willpower atau sesuatu yang bikin kita go do something, melakukan sebuah aksi, inspire action, practice, itu arahnya dari gut. Kalau kita nggak sehat, kalau kita makanannya nggak bagus, nggak high vibe, nggak banyak energinya, otomatis kita males, kita nggak akan melakukan sebuah pekerjaan. Kalau kita misalnya baru 1 jam, 2 jam tanpa makanan yang bagus, kita akan merasa kayak ngantuk, capek. Nah, itu kan kurang bagus ya. Nah, action ini adalah satu hal terakhir yang akan membuat kita menarik atau menjadikan semuanya itu kenyataan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, dengan begitu kita akan memiliki yang namanya unity consciousness atau kesadaran secara satu kesatuan. Maksudnya itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita aksi, lakukan, itu saling satu kesatuan. Pokoknya kalau teman-teman masih membutuhkan motivator atau motivasi setiap pagi, berarti kamu belum melakukan apa yang kamu care. Nomor satunya belum benar. Intinya, segala sesuatunya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan aksi kita itu satu kesatuan. Atlet misalnya, tanyain aja sama mereka, mesti setiap mereka bangun tidur, mereka langsung semangat, langsung melakukan rutinitas pagi mereka, kemudian langsung aksinya itu ya sesuatu yang membuat mereka practicing ya, membuat mereka menjadi lebih baik sebagai atlet. Penyanyi mungkin bangun tidur, punya rutinitas pagi, habis itu langsung mereka take action untuk melatih vokalnya atau suaranya untuk menjadi jauh lebih baik, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau menjadi seseorang yang autentik, menjadi diri kita sendiri, mungkin kita kan sering dengar high value woman, high value man. Kita semua sudah sempurna kalau kita menjadi diri kita sendiri. Kalau kita ngikutin apa kata si coach A atau coach B untuk menjadi sesuatu, it's not you. Itu artinya kamu versi kopinya si coach A. Kalau misalnya aku ngikutin Mariah Carey ya, aku kan berarti kopi KW-nya Mariah Carey, aku bakalan jelek, say. Suara aku bakalan kayak kucing kejepit pintu. Jadi lebih baik aku versiku sendiri, versinya Desi itu aku bakalan bagus. Jadi stop doing those things ya, jangan ngikutin value-nya orang lain. Karena kita semua memiliki value yang berbeda. Menjadi dirimu sendiri itu pasti terbaik. Right, nah teman-teman lihat di sebelah kiri, itu kan ada kita ya. Kamu kalau misalnya ngerasa terpisah sama universe itu karena kamu berada di fisik atau level yang di tengah ya, wujud fisik itu aja.
Kalau kita selalu berada bahwa, oh aku itu manusia wujud fisik ini, kita otomatis akan merasa terpisah sama yang namanya ilahi atau alam semesta atau lingkungan kita semuanya. Tapi kalau kita berada di kausal atau soul kita yang by the way adalah love energy, jadi kita secara otomatis getarannya itu ada di level sana ya, ada di love. Nah, itu artinya pernah dengar ceritaku yang kayak cork ya, tutup botol gabus, itu kita selalu di atas kan gelombangnya, tapi karena kita banyak pikiran, banyak trauma, banyak masalah, otomatis kita menenggelamkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita hapus semua masalah itu, kita akan balik lagi gitu ya, naik lagi ke atas gitu kan, mengambang. Jadi, siapa dirimu sebenarnya? Your authentic self, diri kita secara autentik itu adalah komplit, gak ada yang hilang. Walaupun mungkin wujud fisik yang dipilih saat ini tidak sempurna ya, kamu ngerasanya, oh aku fisikku cacat misalnya, aku gak punya kaki, atau gak punya tangan, gak punya hidung, terserah. Nah, itu tetap kamu adalah sempurna, dan kamu memilih wujud itu. Ingat, kita yang memilih casing ini ya, avatar ini kita sendiri yang pilih waktu sebelum kita turun, dengan alasan tertentu. Mungkin alasannya karena mereka ingin bikin dia itu menjadi terbangun secepatnya, jadi dia bisa melakukan tugasnya apa yang ingin dia